Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD212 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS12100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 282 mili. Ukuran magnet 224 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 155 mili. Ketebalan gasket 15 mili. Sementara untuk ukuran antara baut, di sini tertulis 245 mili. Dan karena ini 12 inci, jadi sepertinya ada kekeliruan di sini. Jika kita mengacu pada tipe LA, jarak antara bautnya itu 298 mili. Jadi untuk bagian ini, sebaiknya diukur ulang aja. Dan untuk ukuran terluarnya, ini 313 mili. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya. Dan di waktu berikutnya, akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mili atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 700 watt, program power 1400 watt. Jika lo masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,5 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 50 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Untuk ukuran voice coil, ini 100 mili atau 4 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs ini 50 Hz, RE 6 ohm, QMS 14, CAS 0,396, QTS 0,385, GMS 0,082 mm per Newton, MMS 88,96 gram, efisiensi 2%, BL 22,21 Tesla meter, fast 33 liter, SD 0,054 meter persegi, XMAX 5 mm, dan induktansi voice coil 1,011 mH, dan hampir sama dengan versi LA12100 meskipun rentang frekuensinya sampai di 1,5 kHz. Namun karena ini dibekali voice coil 4 inci, gua pikir ini akan mubazir kalau hanya dijadikan sebagai speaker two-way. Meskipun tentu akan bisa-bisa aja. Untuk alasannya, ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jadi rasanya ini akan lebih optimal jika kita gunakan sebagai low. Tapi ya kita lihat aja pada respon frekuensinya.
Dan untuk jenis box speaker, ini direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 126,26 atau kita bulatkan aja di 126,3. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk audio, mungkin akan terdengar cukup berisik, karena udah beberapa hari ini cuaca lagi nggak mendukung. Dan semoga aja poin-poin yang gua sampaikan ini masih tetap bisa didengar. Jadi kita lanjut. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 650 watt pada minimum impedansi 7 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya 1300 watt pada minimum impedansi 3,5 ohm. Kemudian untuk titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 65 Hz dan atasnya di 125 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 124 desibel. Dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 130 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 57 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 62 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 172 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 189 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 650 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 15,9 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 15 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 50 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 199 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex,
ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 400 mili, panjang ke belakang 660 mili, kemudian lebarnya 800 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ukurannya adalah 80 mili. Kemudian ukuran internal dari tekukan yang ini ukurannya 143 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 165 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 419 mili. Karena ini merupakan dudukan speaker, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di-skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 221 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 100 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 21 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini 470 mili. Untuk dinding belakangnya, ini juga menggunakan dua lapis. Selain bertujuan untuk memperkuat dinding belakang, ini karena pemasangannya juga dari bagian belakang ini. Kemudian untuk ukurannya, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 260 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga kecil ini. Sementara ukuran dari bibir depan sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 240 mili. Sementara untuk bukaan dari port kedua yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 120 mili. Kemudian di sudut ini juga dipasang segitiga yang bertujuan selain untuk tampilan, ini juga bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika, sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplex seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXD212 khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LS12100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.